Nama saya Siti Nafia Alwi Fathurrahman. Saya dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh kelas 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kinerja investasi BPKH. Nah, dalam kinerja investasi BPKH ini ada beberapa poin yang saya akan bahas. Yang pertama itu yang A, ada portofolio dan investasi. Yang B, perkembangan dana investasi. Dan yang C, ada aset dan kewajiban. Dan yang terakhir, ada kinerja investasi versus benchmark. Jadi langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu langsung saja pada poin pertama saya akan membahas tentang portofolio dana investasi. Dalam bukunya Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisa Sekuritas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan portofolio berarti sekumpulan investasi. Teori portofolio dikembangkan oleh Markowitz. Menurutnya, pilihan portofolio dalam investasi dilakukan karena sebagian besar pemilik modal merupakan orang yang menghindari risiko dan menginginkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Karena itu, untuk menjaga agar pemilik modal masih mau melakukan investasi, maka diciptakan strategi investasi yang dapat memenuhi sikap dasar modal. Strategi inilah yang kemudian dikenal dengan portofolio yang optimal dan efisien. Data di atas adalah portofolio investasi sejak tahun 2016 sampai 2018. Sepanjang 3 tahun, terdapat beberapa jenis instrumen investasi yang pernah digunakan oleh Kementerian Agama dan BPKH dalam menempatkan keuangan haji. BPKH menginvestasikan dana haji adalah agar dana haji memberikan imbal hasil terbaik di setiap tahun sebagai bagian dari hasil investasi keuangan haji yang diberikan kepada para jemaah haji sebagai hasil investasi, sebagian lagi dibagikan kepada BPKH untuk itu dirinya sendiri. Adapun ada dua poin terkait pembahasan ini. Yang pertama yaitu menempatkan pada suku dana haji Indonesia. Berdasarkan MOU pada tanggal 22 April 2009 antara Kementerian Keuangan dan Agama menyepakati penempatan dana haji dan dana abadi umat ke surat berharga syariah dengan cara private placement. Private placement ini adalah penempatan sejumlah modal usaha perusahaan melalui pembelian aset yang transaksinya terjadi pada pasar negosiasi. Surat berharga syariah dikenal dengan sebutan SDHI, Suku Dana Haji Indonesia. Adapun poin yang kedua yaitu penempatan pada bank syariah. BPKH menempatkan dana haji pada instrumen investasi bank syariah yang beragam untuk memperoleh return yang cukup baik. Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau disingkat dengan BPS BPIH ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 34 2014 dan Peraturan BPKH Nomor 4 2018. Syarat untuk menjadi BPS BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan virtual account, pengembangan produk, permodalan, dan kemampuan cash management. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang perkembangan dana investasi. Data ini menunjukkan bahwa dana haji yang terakumulasi hingga tahun 2018 mencapai angka 112,35 triliun yang terdiri atas nilai manfaat, dana abadi umat, dan setoran jemaah haji. Pertumbuhan dana haji yang dikelola oleh BPKH dapat diproyeksi sebesar 9,4% setiap tahun.
sebagaimana pertumbuhan sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 yang memiliki tingkat pertumbuhan dengan rata-rata 9,4% setiap tahunnya. Baik, poin selanjutnya yaitu mengenai tentang aset dan kewajiban. Poin pertama yaitu aset. Total aset BPKH pada tahun 2018 yakni sebesar 113 triliun. Aset BPKH terdistribusi dalam bentuk aset lancar dan aset tidak lancar. Komposisi aset lancar paling besar adalah ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar 65,5 triliun dalam bentuk instrumen deposito atau simpanan berjangka syariah. Sedangkan aset lancar terbesar kedua adalah investasi jangka pendek yang nilainya 6,2 triliun yang sebagian akan jatuh tempo pada tahun 2018. Sedangkan aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang senilai 40,7 triliun pada investasi surat berharga syariah. Investasi tersebut memiliki komposisi paling besar. BPKH juga mencatat kepemilikan surat berharga, kepemilikan aset yang tetap yang berupa peralatan, bangunan, dan tanah senilai 135 miliar. Aset tersebut adalah apa yang disebut dengan BMH atau barang milik haji. Adapun pembahasan yang kedua yaitu kewajiban. Total aset BPKH dibiayai oleh liabilitas atau kewajiban yang bersumber dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, termasuk juga aset neto hasil surplus operasional. Liabilitas jangka panjang BPKH berjumlah 108,3 triliun. Adapun yang terbesar adalah dana titipan jemaah haji yang termasuk daftar tunggu atau waiting list menunggu pemberangkatan haji senilai sebesar 106,89 triliun. Keseluruhannya merupakan hasil setoran para calon jemaah haji. BPKH juga mencatat kewajiban pada liabilitas jangka panjang pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan yang nilainya sebesar 1,47 triliun. Liabilitas jangka pendek BPKH terdiri dari hutang yang total nilainya mencapai 347,22 miliar, sehingga total liabilitas BPKH tahun 2018 adalah 108,70 triliun. BPKH memiliki aset bersih yang terdiri dari aset bersih tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen dengan total jumlah senilai 4,38 triliun. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu kinerja investasi versus benchmark. Terkait instrumen dana kelolaan pada tahun 2018, dana yang diinvestasikan oleh BPKH sebesar 46,9 triliun atau 42%. Sementara itu, sisanya yang 58% terdapat di penempatan pada bank syariah sebesar 65,4%. Sementara itu, nilai manfaat pada tahun 2018 per instrumen dan yang diinvestasikan sebesar 2,6 triliun atau 46% dan penempatan pada bank syariah sebesar 3,1 triliun atau 54%. Dengan pengelolaan portofolio investasi tersebut, hasil atau nilai manfaat yang dapat bisa diraih oleh BPKH sepanjang tahun 2018 sekitar 5,7 triliun. Rata-rata imbal hasil yang diperoleh dari berbagai jenis instrumen penempatan adalah 5,31%. Nilai rata-rata imbal hasil tersebut adalah hasil dari investasi pada surat berharga yang memiliki persentase imbal
imbal hasil 6,31%, sedangkan penempatan pada bank syariah dengan nilai return 4,57%. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai kinerja investasi BPKH. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.